Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatullahi wassalamuhu ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wassalamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majlis ilmi yang mulia ini dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhis Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-12, yaitu berkenaan dengan babul hasi 'alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Anjuran memperbanyak kebaikan di penghujung usia. Maka pada bab yang ke-12 ini menjelaskan tentang anjuran seorang muslim untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ibadah-ibadah yang akan menjadi tabungan dirinya di kehidupan setelah kematian nanti. Karena kita ketahui bahwasannya setiap manusia pasti akan mati, pasti akan menemukan ajalnya. Sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menukil firman Allah dalam Quran surat Fatir ayat ke-37, di mana Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir, kata Allah, bagi orang-orang yang mau berfikir, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang bagimu seorang yang memberi peringatan. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hambanya umurnya untuk mereka berfikir, untuk mereka memilih antara kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada hambanya, ini loh jalan kebaikan, ini loh jalan keburukan, tinggal kita saja yang ingin memilihnya. Apakah kita termasuk ashabul yamin, orang-orang yang beruntung, yaitu yang akan mendapatkan surga Allah kelak di akhirat nanti, atau kita termasuk dari ashabul yasar, orang-orang yang Allah akan ancam dengan apa?
siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka telah dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan para muhaqqiq tentang makna firman yang Allah yang kita bacakan tadi, di mana awalam nu'ammirkum sittina sanah, bukankah kami telah memanjangkan umurmu sampai 60 tahun. Karena kebanyakan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berumur berapa tahun? 60 tahun. Telah datang dalam hadis yang sahih di mana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, di dalam hadisnya beliau mengatakan, inna a'mar ummati ma balagha sittin aw sab'ina sana. Umur umatku, kata Rasul, yaitu tidak sampai kebanyakan dari mereka itu berumur 60 atau 70 tahun. Adapun yang lebih dari mereka ini Allah kasih bonus, ya, bonus untuk hidup, untuk merasakan kenikmatan dunia. Kebanyakan yang meninggal itu pada umur berapa tahun? 60. Bahkan banyak yang di bawah 60 tahun, 50, 40 tahun. Tapi mereka tidak apa? Tidak mau berpikir, Allah kasih panjang umur dia, digunakan untuk apa? Kemaksiatan, kesesatan, dosa. Diisi hari-harinya dengan apa? Kemurkaan, di mana mereka berani melanggar aturan Allah dan berani meninggalkan perintah Allah. Wa ni'udzubillah. Jadi makna dari apa? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu sampai berapa tahun? 60 tahun. Ini dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Waqil, maka sebagian dari para ulama mufassir menjelaskan makna dari ayat yang kita bacakan tadi, samaniya asyrata sanah. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu sampai 18 tahun? Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, arba'ina sanah, sampai 40 tahun. Yaitu dengan bahasa kita ini masa keemasan, ya, masa transisi di mana manusia apakah menentukan dirinya menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk. Karena nanti setelah umur 40 tahun ini, ketika dia berada pada posisi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya untuk jadi taat. Tapi kalau ketika dia berumur 40 tahun ini masih di atas kemaksiatan, dosa, bergelimang apa yang diharamkan oleh Allah, maka sulit baginya untuk apa? Bertaubat. Antum bisa lihat, ya kan? Orang-orang yang hidupnya itu antum lihat di pinggir jalan itu, yang sudah tua, yang sudah berumur, untuk bertaubat susah dia. Umurnya sudah di atas 40 tahun. Malu dia kalau misalkan mau ke masjid dan sebagainya. Ini bukti yang sangat nyata sekali bahwasannya mereka ini sebenarnya ingin sama seperti kita menjadi orang yang baik, tapi karena rasa malu egonya yang terlalu tinggi menghalangi dirinya untuk mendapatkan hidayah Allah. Kesombongan, karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Waliyadzubillah. Maka ini dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, kemudian Al-Imam Al-Kalabi, kemudian Al-Imam Masruq mengatakan bahwasannya yang dimaksud pada ayat ini adalah ketika berumur 40 tahun, ya. Dan dinukil dari sahabat Abdullah bin Abbas, dinukil pula oleh para a'immah bahwasannya mereka mengatakan anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafrugu lil ibadah. Bahwasannya ahlul Madinah, penduduk ahlul Madinah, mereka apabila telah sampai umurnya 40 tahun, maka mereka lebih banyak apa? Beribadah. Lebih banyak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena umur 40 tahun ini sudah masa dekat-dekatnya untuk kematian. Untuk mengingat diri kita ini apa yang menjadi perbekalan kita setelah kehidupan setelah kematian ini, itu alam barzakh. Yang jadi penentu kita ini sebenarnya bukan apa? Bukan kehidupan
atau bukan hari di mana dikumpulkan manusia, tidak. Tapi yang menjadi penentu manusia ini apakah dia sebagai ahli surga atau ahli neraka di mana? Alam barzakh ini. Anda bisa bayangkan, di alam barzakh ini yang akan jadi penentu dia. Apakah ditampakkan oleh Allah dia surga sebagai penduduk ahli surga, atau ditampakkan dia sebagai apa? Neraka, sebagai penduduk ahli neraka, waliyadzubillah. Jadi itu sebagai penentu dirinya. Taib. Waqila huwa al-bulugh, dan dikatakan sebagian dari mereka menafsirkan al-bulugh, jika sudah sampai masa umur balik, yaitu berumur 15 tahun, maka inilah yang dikatakan di mana Allah telah panjangkan umurnya sampai berumur balik. Adapun penafsiran firman Allah, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan atas kalian, yaitu di mana sahabat Abdullah bin Abbas dan jumhur para ulama, beliau mengatakan yang dimaksud dengan an-nadhir, yang peringatan di sini adalah siapa? Nabi. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasannya yang di mana telah dekat apa? Kematian Rasul, yaitu telah bertambah ubannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada rambutnya beliau. Ini dikatakan oleh Ikrimah, kemudian Al-Imam Ibnu Uyainah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan pada pembahasan bab ini, di mana kita dianjurkan dengan sangat untuk memperbanyak amal kebaikan di penghujung usia kita. Jangan kita merasa umur kita masih 50 atau masih 60 tahun ini masih aman-aman aja, jangan. Tahu-tahu besok mati kita ntar. Hari ini kita dengar si fulan meninggal, kemudian kita dengar, kita lihat si fulan disolatkan lebih dari ratusan ribu manusia misalnya yang mentauhidkan Allah. Besok nggak tahu kita disolatin berapa orang, benar nggak? Apa antum yakin besok atau ketika kita mati yang nyolatin lebih dari 100 orang? Dalam hadis yang sahih, barang siapa seorang muslim yang dia disolatkan 100 muslim yang mentauhidkan Allah, maka doanya akan dikabulkan, akan menjadi syafaat baginya. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 100 orang. Kita ngumpulin untuk 30 orang yang susah minta ampun, ya kan? Yang mau ikhlas niat untuk nyolatin kita. Taib. Makanya kita jangan merasa diri kita sombong, ya. Kemudian merasa diri kita aman-aman aja, merasa diri kita sudah paling nyunnah dan sebagainya. Tenang aja, nanti mati paling diurus sama kaum muslimin. Nah, siapa kita mau diurus sama kaum muslimin? Sudah merasa pede dan sebagainya. Taib, barakallahu fikum. Wa'lam, kata Syekh, annal madaru ala akhiril umur, bahwasannya yang menentukan amal seorang itu adalah di akhir umurnya, bukan di awal umurnya. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dilihat dari apa? Akhir umur dari manusia itu. Ya, ada orang yang dia baik terus lempeng aja di hidupnya, tapi ketika di akhirnya dia apa? Berbuat amalan penduduk ahli neraka, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah, nyicipin dulu dia ke neraka. Ada orang yang dia rusak amalannya, melakukan amalan perbuatan ahli neraka, tapi di penghujung akhir hayat dia apa? Melakukan amalan ahli surga, maka Allah masukkan dia ke dalam surga Allah. Banyak ini, banyak sekali. Ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di dalam sahihnya Rasul yang mulia bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada seorang yang
beramal amalan ahli surga. Jadi amalan dia ahli surga mulu, lempeng dia. Salat, puasa, kemudian sedekah, amal-amal kebaikan dilakukan oleh dia. Hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa zira, sampai-sampai tidak ada apa? Pembatas antara dirinya dengan surga Allah itu kecuali apa? Sejengkal saja. Jadi dia senantiasa apa? Berbuat amal kebaikan mulu setiap harinya. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka apa? Takdir mendahului dirinya. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia beramal amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa inna ahadakum, sungguhnya ada seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli nar, yang dia beramal amalan ahli neraka. Enggak pernah salat, enggak pernah puasa, ya kan? Kemudian enggak pernah amal-amal ibadah yang lainnya. Apalagi salat malam ya. Salat 5 waktu aja enggak pernah dia. Kemudian apa kata Rasul? Hatta ma yakuna ma bainahu wa bainaha illa zira, sampai-sampai tidak ada pembatas antara dirinya dengan neraka Allah itu kecuali sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka takdir mendahului dirinya. Fayamalu bi amali ahli jannah, kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini banyak, antum bisa lihat nanti. Yang dulunya kita lihat nggak pernah sholat, kemudian kita lihat dia nggak pernah amal-amal kebaikan, tiba-tiba mati dia lagi sujud, ya kan? Kira-kira ngiri nggak kita? Ada tanya sama tuh, ngiri nggak? Lagi dia nggak pernah sholat berjamaah, boro-boro kita lihat mukanya nggak pernah sholat berjamaah, ya kan? Kalau ada kajian, dia nomor 1 yang paling benci terhadap dakwah sunnah, menghina dakwah sunnah, ngeledek, mencaci dakwah sunnah. Tiba-tiba di penghujung akhir hayatnya kita dengar dia mati dalam keadaan sholat. Apa ada ahlul orang yang dia sesat itu mati dalam keadaan sholat? Ada nggak? Nggak ada orang yang sholat itu mati dalam keadaan kebaikan. Ya, lagi sujud lagi misalnya. Berarti pertanda apa dia? Pertanda sebelum akhir hayatnya dia ini bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia beramal kebaikan. Ada orang yang sebaliknya, yang dulunya dia orang dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang masya Allah tabarakallah, ya, mendakwahkan dakwah kebaikan, dakwah dia di jalan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia mati dalam keadaan apa? Nauzubillah min dzalik. Banyaklah antum bisa lihat ceritanya, ya kan? Ada yang mati di atas pangkuan pezina, atau mati dalam keadaan kemaksiatan dan sebagainya. Waliyadzubillah. Maka intinya kita jangan sombonglah, jamaah. Dengan amal ibadah kita yang sebanyak segunung ini, jangan sombong kita. Ya, maka harus kita introspeksi diri terhadap amal ibadah yang kita lakukan ini bukan karena diri kita ini. Semua karena inayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihadza kana minad du'ail ma'sur, oleh karena ini ada satu doa yang ma'sur yang datang dari Rasul. Ini kalau bisa antum doa ini, berdoa kepada Allah dengan doa yang datang dari Rasul, yang senantiasa Rasul berdoa pada doa ini. Dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian oleh para ulama, ya, tapi hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, di mana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah akhirnya. Jadi doanya, ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah akhirnya, dan sebaik-baik amalku pada akhir hayatku. Jadi kita minta apa? Husnul khotimah, itu intinya. Ya, kita minta senantiasa mati dalam keadaan husnul khotimah, apalagi mati dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah.
di mana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih, "Man qala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia ini, yang keluar dari lisannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga, pasti. Ya, misalkan dia koma misalnya nih, dalam keadaan kritis koma, kemudian Allah sadarkan barang semenit dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia koma lagi, kemudian mati, ngiri nggak antum? Ngiri nggak? Antum ngiri bakal orang seperti ini, ya, dijamin dia surga, dakhalal jannah. Tapi nggak semudah yang kita bayangkan, benar nggak? Tidak semudah yang kita bayangkan, yang kita inginkan, yang kita impikan. Wah, kalau gitu udahlah, gampang kok, tinggal ngucapin la ilaha illallah aja sebelum mati. Nggak seperti itu yang kita bayangkan. Dalam keadaan sakaratul maut itu, syaitan tidak akan pernah tinggal diam dia. Dia bisa apa? Merusak pikiran manusia dengan angan-angannya, kemudian dengan hartanya, dengan kesibukan anak dan sebagainya, sehingga melupakan dirinya dari mengingat Allah. Ini di akhir hayat ini manusia ini. Ya, jadi dilupakan oleh syaitan untuk apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu apa? Maka hendaklah kita banyak-banyak meminta kepada Allah as-sabat. Doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati ini, maka teguhkanlah hatiku di atas agamamu ini. Ya, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disyariatkan oleh Islam. Taib, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, falladzi yanbaghi lil insan, maka wajib bagi manusia, kullama tala bihi al umur, maka ketika Allah panjangkan umurnya, an yaksura minal a'malis salihah, maka wajib baginya untuk apa? Memperbanyak amal soleh. Kalau antum merasa antum sudah di atas 40 tahun, ini antum harus perbanyak amal soleh. Serius, perbanyak amal soleh. Yang tadinya nggak pernah sholat malam, usahakan sholat malam minimal 3 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat witir. Kalau nggak bisa berdiri, sholat duduk. Ya, sholat sunnah ini boleh sambil duduk kalau nggak kuat berdiri. Kalau nggak bisa 11 rakaat, antum lihat diri antum apakah antum mampu untuk istiqomah 11. Kalau nggak bisa dikurangin. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai antum tidak melakukan sama sekali, meninggalkan sholat yang diperintahkan, dianjurkan oleh kaum muslimin. Kemudian sholat qobliyah subuh jangan pernah tinggal. Dan amal-amal ibadah yang lainnya. Yang kita ketahui bahwasannya apa? Surga itu ada berapa pintu itu? Ingat enggak antum? Ada 8. Fil jannati samaniyatu abwab, kata Rasul dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Surga memiliki 8 pintu. Minha, diantara pintu surga, yusamma babur royan, yang dinamakan dengan apa? Pintu ar-royan. La yadkhuluhu illa as-shaimun, yang tidak akan pernah dimasuki oleh siapa? Orang-orang yang berpuasa saja. Nanti ada namanya pintu as-shalah, pintu orang yang sholat saja, masuk di situ pintunya. Orang yang senantiasa dia sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan sholat qobliyah, tambah lagi sholat ba'diyah, ditambah lagi sholat sunnah, sholat qiyamul lail dan sebagainya. Ini dia akan dimasukkan ke dalam pintu orang-orang yang sholat. Kemudian nanti ada pintu al-jihad, orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
Kemudian ada nanti namanya pintu apa? As-Siyam, Ar-Royan, yaitu pintu orang-orang yang berpuasa. Nanti ada pintu Birrul Walidain, pintu yang masuk hanya orang-orang yang berbakti saja kepada orang tuanya. Nanti ada pintu namanya pintu Al-Mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal kepada Allah saja. Ini masuk di situ. Nanti ada yang pintu namanya apa? Pintu Az-Zikr, yang senantiasa dia berzikir kepada Allah pagi, petang, membaca Al-Quran, kemudian zikir setelah sholat dan sebagainya, dia rutinkan. Dan ada pintu namanya pintu At-Taibin, pintu orang-orang yang bertaubat. Ini diantara 8 pintu surga. Tinggal kita pilih saja mau pintu yang mana yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan masuk pintu yang mana? Pintu neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Udah capek-capek ya belajar, kemudian nuntut ilmu, tiba-tiba jadi orang sombong, jadi orang yang merasa angkuh paling benar, akhirnya masuk dia ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kama annahu yanbaghi lisyab aidan an yaksura minal a'mali shalihah. Begitu pula wajib bagi pemuda untuk memperbanyak amal soleh. Li'annal insan la yadri mata yamut. Karena manusia tidak tahu kapan dia mati. Manusia ini tidak akan tahu kapan dia mati. Qad yamutu fi syababihi, bisa jadi dia mati dalam keadaan umurnya masih muda. Wa qad yuakhir mautuhu, bisa jadi diakhirkan mautnya, kematiannya. Walakin la syakka anna man taqaddama bihi as-sin wa huwa aqrabu ilal maut minasyab. Akan tetapi apa? Tidak diragukan lagi, orang yang lanjut usia, yang sudah tua, ini lebih dekat kematian daripada orang yang masih muda. Ini sudah apa? Kebanyakan kita sudah tahu, orang yang sudah tua ini apa? Dalam bahasa kita sudah bau tanah ya. Ini sudah mendekat kepada ajal. Apa? Sudah maghrib. Sudah maghrib dia, sudah bau tanah ya. Ini ada orang yang sudah tua ya, makin aja bangkotan, kemudian makin aja berbuat dosa dan kemaksiatan. Enggak takut dia besok dia mati. Li'annahu anha al-umur, karena yang akan menghalangi dirinya adalah apa? Kematian dari umurnya. Taib, barakallahu fikum. Jadi maksud dari firman Allah yang kita bacakan tadi, bukankah kami telah memanjangkan umurmu di sini untuk dapat berfikir? Yang dimaksud tadi adalah dalam bentuk nakirah. Jadi tidakkah kalian berfikir tentang umur yang diberikan oleh Allah? Ya, tentang umur yang dijadikan oleh Allah itu kalian untuk berfikir. Jadi secara umum, baik dia muslim, kafir, munafik, mukmin. Jadi kita ini justru berfikir semuanya ini. Jadi Allah tujukan ini kepada siapa? Hambanya, semuanya. Muslim, kafir, mukmin, munafik, semuanya. Untuk berfikir menuju apa? Darul akhirah, yaitu negeri akhirat yang akan kekal abadi kita, bukan dunia ini. Taib. Dan dimaksud dari waja'akumun nadhir, para ulama telah berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan umur yang dijelaskan tadi, ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan umur baligh. Ini berbeda pendapat mereka para ulama. Ala kulli hal, kita ambil kesimpulan di sini, kalau sudah berumur baligh, yaitu berumur berapa tahun? 15 tahun ke atas, maka kita harus banyak berfikir. Untuk apa? Bersiap-siap, kematian itu pasti akan
pasti akan datang. Kalau di bawah umur balik bagaimana? Ada orang meninggal misalnya, umurnya masih 14 tahun. Kira-kira mati dia masuk mana dia? Masuk mana dia? Surga pasti, nggak mungkin masuk neraka dia. Pasti surga. Di bawah umur balik, ya. Tapi kalau sudah umur balik, sudah dewasa dia bermaksiat, mati dia. Nah, itu yang harus dipertanyakan bagi kita. Al-ayah ammah, ayat ini secara umum, kata Syekh. Ummiru umran lahum fihi fursah yatazakkaru fihi man yatazakkar. Mereka semuanya telah diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengingat, berfikir terhadap orang-orang yang mau berfikir. Ya kalau nggak mau berfikir ya silakan hidup semau kalian. Silakan kalian tinggalkan sholat, makan harta riba, silakan, kata Allah. Allah nggak rugi kok, sama sekali nggak rugi. Kalian mau mukmin, kalian mau kafir, tidak rugi Allah itu sama sekali. Tidak akan menurunkan ketinggian Allah yang maha tinggi, sama sekali tidak akan mengurangkan ketinggian Allah. Atau kalian mau beriman semuanya, tidak akan menjadikan apa? Allah mulia, enggak. Sama sekali tidak menjadikan Allah mulia. Jadi di sini kita diperintahkan untuk berfikir, untuk mempersiapkan diri, karena kematianlah yang pengingat yang paling apa? Pemutus kelezatan dunia. Ya. Contohnya misalnya kita dengar si fulan meninggal misalnya. Oh, astagfirullahaladzim, bener si fulan meninggal ya? Iya, padahal tadi pagi baru ngomong sama Anda misalnya. Dapat kabar dia meninggal siang. Kagetnya minta ampun kan kita. Nanti tahu-tahu besok orang ngabarin kita mati, kan gak ada yang tahu kita. Bener kan? Gak ada yang tahu kita kapan kita mati. Tapi belum siap kita dan sebagainya. Nanti kalau ditanya, kira-kira ente siap gak ente mati besok? Ya siap gak siap lah. Enak banget ngomongnya ya. Siap gak siap? Emang dikira pas dia mati, kemudian dikubur, ditanam dia di dalam, kemudian datang dua malaikat, ditanya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, ini gampang. Tinggal ngapalin aja, man rabbuka, siapa Rabbmu? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad. Madinuka, apa agamamu? Islam. Ah gampang ini, tinggal diapalin aja. Aneh bisa pakai bahasa Arab nih, 3 ini. Gampang banget ente, ya kan? Ini enggak segampang itu, enggak semudah itu. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit. Allah akan teguhkan lisan, hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, perkataan yang tetap di atas keimanan ketika mereka mati nanti. Dimudahkan baginya untuk apa? Menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang akan bertanya tentang di alam barzakh nanti. Ya kalau dia orang yang munafik, orang kafir, orang ahlul maksiat, pelaku maksiat, akan dipersulit oleh Allah. Lisannya terkunci, dia nggak bisa ngomong lagi. Yang dulu mungkin dia sudah ngafalin di dunia, tiba-tiba dia di alam barzakh, di alam kubur, dia nggak ngomong. Jawabannya apa? Aku tidak tahu. Udah tinggal nunggu aja apa? Hukuman dari malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Waliyadzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Taib. Al-muhim, kata Syekh, dan yang paling terpenting adalah annahu yuqalu lahum taubikhan. Yaitu apa? Dikatakan pada mereka apa? Bahwasannya ayat ini merupakan apa? Peringatan bagi mereka, celaan, hinaan bagi mereka orang-orang yang apa? Yang tidak mau berfikir, yang mereka masih kafir, yang mereka masih di atas kemunafikan, di atas kemaksiatan, maka ayat ini ditujukan kepada mereka. Nauzubillah min dzalik. Fi hadza dalilun ala annahu, pada ayat ini menunjukkan bahwasanya dalil, maka ketika Allah panjangkan umur manusia, maka yang paling utama adalah dia mengingat kematian. Dia memperbanyak amal ibadah kebaikan untuk mempersiapkan alam barzakh nanti ketika dia sendiri.
Karena tidak ada yang bisa menemani dirinya kecuali apa? Amal-amal kebaikan yang akan dinanti olehnya selama di dunia. Ya. Selama di dunia dia. Taib, barakallahu fikum. Bahkan orang kafir itu mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba, kata mereka. Wahai seandainya aku ini diciptakan oleh Allah sebagai apa? Turab, tanah. Tahu dia bahayanya ini orang kafir ini, bagaimana siksaannya. Karena begitu kerasnya siksaan yang akan ditimpa oleh mereka, waliyadzubillah. Wal wajibu 'alal insan an yahrisa fi akhir umrihi, maka wajib bagi manusia, kata Syekh, untuk bersemangat pada akhir umurnya 'alal iksari min ta'atillah, itu memperbanyak ketaatan kepada Allah. Kalau sudah umur 40 tahun ke atas, banyak sholat sunnah dia, perbanyak sholat sunnah. Nasihat buat ana juga, buat kita semua, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak apa? Bantu manusia, perbanyak amal-amal kebaikan agar mempersiapkan diri kita pada hari di mana kehidupan setelah kematian. Taib, barakallahu fikum. Wala siyama ma aujaballahu alaihi, yaitu bukan juga apa yang diwajibkan oleh Allah itu ditambah dari amal-amalan ibadah yang diwajibkan oleh Allah, maka tambah amal-amal yang sunnah. Yaitu dengan apa? An yaksura minal istighfar wal hamd, perbanyak istighfar dan tasbih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, perbanyak kita. Ya, untuk beristighfar kepada Allah. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam hadis yang sahih, kalimatan khafifatan 'ala lisan, saqilatan fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan Allah, itu kalimat apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu kalau antum ucapkan ini berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tidak mau berpikir, yang tidak akan mengucapkan ini, orang-orang yang sombong yang tidak akan mau mengucapkan ini. Taib. Sebagaimana telah datang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, maka jika datang pertolongan Allah, yaitu kemenangan bagi manusia, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat manusia masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam ini secara apa? Afwaja. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka pujilah Allah dengan tahmid dan beristighfarlah kepada Rabbmu. Innahu kana tawwaba, sungguhnya dialah Rabb yang maha pemberi taubat. Taib, barakallahu fikum. Ya. Jadi ayat ini, surat yang kita bacakan tadi, surat An-Nasr, adalah surat terakhir yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis pada pembahasan bab ini, ya. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah tidak akan menerima uzur dari seorang setelah dia menangguhkan umurnya sampai 60 tahun. Tunggu, bayangkan di sini. Kalau sudah umur 60 tahun masih saja dia sebagai orang yang belangsak, orang yang kita katakan bajingan dan sebagainya, tidak akan Allah kasih uzur dia. Susah untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari. Maka berkata para ulama, makna hadis ini apa kata mereka? Lam yatruk lahu uzran id amhalahu hadhihi al-muddah yuqalu a'dzara ar-rajulu idza balagha al-ghayata fil uzr. Allah tidak akan memberi alasan sedikit pun kepada seorang pada hari kiamat kelak
karena Allah telah memberi kesempatan padanya waktu yang cukup lama dari umur dia dewasa sampai 60 tahun untuk beramal. Ini batas akhirnya berapa? Umur 60 tahun. Taib, barakallahu fikum. Ini rata-rata kita umurnya berapa tahun ini? 50 tahun ke atas ya. Makanya Masya Allah, ini harus kita perbanyak amal ibadah kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan memberikan kita hidayah, keberkahan pada umur kita, dan menjaga kita dan keluarga kita dari kemungkaran dan dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Allah adalah siratul mustaqim. Kita cukupkan. Jika ada pertanyaan silakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan datang, yaitu pembahasan bab yang ke-13. Ya, bab yang ke-13. Bab penjelasan tentang banyak jalan menuju kebaikan. Ya. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib, barakallahu fikum. Silakan ada pertanyaan.